Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Dakwah Solo. Nah, ini program Ramadan yang akan menemani waktu buka teman-teman sekalian, insya Allah. Hari ini tamunya spesial lagi ya, Ustadz Ali Mustafa. Insya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar ya. Baik, Puasanya lancar, Mas hmm? Agus puasanya? Alhamdulillah. Ini udah malam ya, jadi Iya, boleh minum ya. iya, alhamdulillah. Bismillah. Nah, kali ini kita kira-kira mau membahas apa ini, Ustadz Mustafa ya? Monggo yang sebaiknya apa yang perlu kita bahas. Oh iya, itu kan katanya Islam kan kafah, artinya kan menyeluruh ya, membahas seluruh sendi kehidupan. Gitu. Betul. Nah, termasuk politiknya. Tapi kita lihat banyak sekali dari umat itu acuh terhadap politik, muak gitu ya, menganggap politik itu kotor, politik itu ya sarang korupsi lah dan sebagainya gitu. Artinya umat ini sudah acuh terhadap politik, tidak peduli dengan politik. Nah, sebenarnya dalam Islam politik itu seperti apa gitu? Nah, apakah kotor atau bagaimana gitu? Atau jangan-jangan tidak ada gitu? Gitu. Baik. Jadi pandangan masyarakat menganggap bahwa politik kotor itu didasari karena memang mereka melihat realitas di sekitar mereka. Ya. Jadi kehidupan politik ketika sebuah negara itu diatur dengan sistem sekulerisme, kemudian politiknya itu politik oportunistik, itu memang kotor. Iya, kita lihat. Jadi wajar masyarakat seperti itu. Untuk jadi pemimpin saja kan harus betul sekali. Jadi hal-hal seperti money politik, kemudian jual beli jabatan, kemudian politik dagang sapi, korupsi dan lain sebagainya itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat. Wajib ya. Kalau tidak pakai itu tidak jadi. Betul sekali. Ya kan, karena untuk jadi seorang pemimpin memang modalnya kan gede, sehingga kan melahirkan, kita lihat itu kayak korupsi itu kan merajalela seperti itu ya. Betul. Ya, karena dalam sistem sekulerisme, lalu di antara turunannya itu nanti dalam mengangkat pemimpin atau calon perwakilan mereka, majelis perwakilan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Iya. Ini konteksnya kita lihat di negeri kita dulu. Ya. Misalnya kalau kita itu ingin menjadi anggota perwakilan di tingkat provinsi misalnya, maka ini membutuhkan biaya miliaran. Gitu ya. Padahal gajinya. Padahal kalau dia menjabat 5 tahun atau 2 periode 10 tahun atau mungkin bahkan 3 periode itu tidak menutup dari modal itu. Iya. Akhirnya ya tahu sendiri lah. Iya, itu di daerah saya saja. Itu level apa ya? Camat ya. Itu untuk tanda tangan saja, untuk pengumuman, untuk RT ini katanya. Itu udah tanda tangannya sudah puluhan juta. Tapi tidak menyebutkan alamatnya, nama enggak ya? Ada. Ini hanya contoh aja. Negeri Konoha. Jadi untuk istilahnya agar tanah hijau itu bisa jadi perumahan, untuk tanda tangannya saja, itu ya puluhan juta lah gitu. Nah, itu seperti itu. Itu dari level kemudian masyarakat bukan level kecamatan, lurah, mohon maaf, lurah. Makanya masyarakat menganggap kotor, gitu ya. Nah, lantas kalau Islam bagaimana gitu? Apa betul ini? Jadi sebagaimana dikatakan Mas Agus tadi, benar, Islam itu kan agama yang kafah, menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan. Allah Ta'ala juga berfirman, Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku Allah sempurnakan lakum dinakum, bagi kalian
agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum, dan aku cukupkan pada kalian nikmati, nikmatku, nikmat Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya. Dalam ayat yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad kitaban, Al-Quran, kitab, tibyana likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu, wa huda wa rahmah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang yang berserah diri. Jadi Islam itu kafah. Ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Nanti kemudian yang mengatur manusia dengan Allah, ya. Kemudian ada manusia dengan dirinya sendiri. Mengatur manusia dengan Allah secara langsung itu sholat, zakat, puasa. Dengan dirinya sendiri seperti pakaian, makanan, minuman, akhlak. Kemudian yang ketiga muamalah, mengatur manusia dengan sama manusia. Nah, di situ ada ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, termasuk politik. Nah, ini yang kita bahas kali ini. Politik ini yang boleh jadi sebagian dari kaum muslimin itu belum ngeh, gitu kan, bahwa sejatinya Islam itu juga mengatur politik. Karena terperangkap juga dengan definisi orang-orang Barat ya, Betul. yang memaknai politik itu sebagai jalan untuk meraih sebuah kekuasaan lah gitu ya. Berkata tentang definisi, jadi disebutkan dalam kitab Afkar Siyasiyah, ya, karya Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah ta'ala, itu ada dua definisi besar. Yang satu definisi pertama ini nanti yang digunakan halayak ramai, termasuk ya Barat, kaum muslimin, dan juga masyarakat secara umum lah ya. Yang pertama itu politik itu dimaknai sebagai fanul mumkinat, atau seni kemungkinan. Kok bisa? Jadi gini, sebagaimana kata Niccolo Machiavelli, ya, salah satu tokoh politik Barat, dalam bukunya The Prince itu mengatakan politik is the art of possible. Jadi politik itu adalah seni kemungkinan. Maka kemudian praktik-praktik kotor dalam politik yang sering kita makan sehari-hari itu, ya, karena itu tadi, memahami dari definisi seni kemungkinan ini, sehingga yang namanya politik itu serba memungkinkan apapun. Termasuk itu nanti yang bertentangan dengan ideologi partai, bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat, gitu kan, bertentangan dengan apapun, gitu ya. Maka jangan heran manakala lahirnya kemudian kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh politisi maupun parpol ini yang sebenarnya ini bertentangan dengan ideologi partai. Tapi tetap kemungkinan, gitu kan. Misalnya nih, yang dulunya musuhan jadi teman besok urusan selanjutnya. Jadi nggak ada lawan sejati, nggak ada teman sejati sebenarnya dalam politik sekuler. Adanya kepentingan sejati. Tidak ada kawan atau lawan sejati ya. Misalnya nih ada satu partai si A, bahwa secara prinsipnya idealisme itu tidak akan mengangkat misalnya pemimpin kafir nih atau non muslim. Tapi karena di situ ada kepentingan bagi partainya, nah itu akhirnya kemudian menabrak hal itu. Ya lucu juga kan, di sisi lain kan, jangan pilih partai yang ini sekuler banget, pilih partai yang ini kan gitu. Nah tapi di sisi lain kemudian dia itu berkolaborasi. Ya, seperti itu. Itu semuanya serba mungkin. Jadi banyak sesuatu yang lucu gitu. Apabila kita baca di beberapa kalangan media massa gitu ya,
dengan alasan ya politik itu Iya. serba kemungkinan, seni Iya. kemungkinan, maka yes Iya. tidak jelas. Itu. Strategi Nah, luar dan biasa sebagainya. orangnya ndak lah kawan gitu. Nah, itu dikenal dengan namanya pragmatisme. Iya. Pragmatisme itu menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Iya, iya. Nah, Itu yang umum. yang umum. Jadi Yang sebenarnya khusus gini, tadi. menarik. Syekh Abdul Qadir Jalum itu juga menjelaskan tentang definisi itu. Kalau definisi fanul mumkinat ini dimaknai pragmatisme, itu adalah pemaknaan yang salah. Tetapi kalau definisi seni kemungkinan ini dimaknai lawan dari kemustahilan, maka itu benar. Maksudnya gimana? Bahwa yang namanya politik itu adalah sesuatu yang mungkin, apalagi dalam politik Islam. Apalagi kemudian kita berpolitik itu insya Allah mengikuti perintah Allah dari jalannya Allah SWT. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Misalnya nih, misalnya ya kan ya, dahulu itu ada kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum itu kan, Gulibatir Rum. Dan seterusnya itu kan, bahwa kota Roma telah dikalahkan. Nah, tapi tidak berselang lama kemudian Roma ini menyerang balik dan menang terhadap Persia. Padahal dari sisi matematika, gitu kan, itu susah untuk membalikkan keadaan ini. Tapi yang namanya politik itu serba kemungkinan. Begitu juga pada masa Rasulullah SAW ketika merintis dakwah waktu awal itu kan, bagaimana kemudian masyarakat Arab itu hidup dalam benar-benar kegelapan, kejahilian, kemudian mereka menerapkan sistem warisan nenek moyang mereka yang bernuansa kesyirikan, tapi ya itu tadi, sesuatu bukan hal yang mustahil untuk merubah realitas itu. Akhirnya kalau lihat realita kayak enggak mungkin ya. Iya, dengan izin Allah SWT, maka kemudian Rasulullah juga bersama para sahabat, tentunya ini kan namanya sebuah kelompok kaum muslimin, partai kaum muslimin waktunya dipimpin oleh Rasulullah, berhasil mengganti peradaban yang kegelapan itu tadi, jahiliyah itu tadi, diganti dengan peradaban Islam. Dari satu orang aja itu bisa membalikkan pemikiran dan pemahaman umat. Itu kalau dimaknai seni kemungkinan yang benar. Jadi kita nggak boleh pesimis. Harus gitu optimis dalam, gitu ya. Dalam berpolitik, termasuk tentunya yang pertama berpolitik Islam itu tadi. Nah, ya. Jadi masih ada harapan, apalagi kan dijanjikan ya banyak kabar-kabar gembira ya terkait kemenangan umat Islam ini. Ini yang tadi yang umum ya, yang bisa ini. Nah, yang kedua tadi, kayaknya tadi saya dengar umum dan 1 dan 2 ya, umum dan khusus gitu ya. Baik. Kemudian definisi yang kedua itu adalah politik itu sebagai riayatus syu'un, pengaturan urusan, riayatus syu'unil ummah, mengurusi umat di syariah dahilian wa kharijian. Ini kata ulama ketika mendefinisikan politik Islam. Artinya politik di dalam Islam itu adalah pengaturan urusan umat dengan syariah Islam, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah, kalau di luar negeri itu adalah terkait dengan hubungan daulah Islam dengan negara-negara lain, kemudian masyarakatnya, dan juga dalam rangka mengemban dakwah menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Jadi politik dalam Islam itu mengurusi urusan umat dengan syarat Islam seperti itu ya. Jadi kalau begitu berarti politik sesuatu yang luar biasa gitu. Betul. Nabi itu seorang politisi, sahabat itu politisi gitu ya. Nah, dari sini berarti mestinya sebagai seorang muslim ini kita tidak boleh acuh atau menjauhi politik. Tentunya politik Islam ini bukan politik yang demokrasi tadi, yang asasnya ada sekuler tadi. Nah, ini
mestinya kemudian kalau saya tangkap tadi harus jadi seorang politisi gitu ya. Betul. Ya begitu. Sejatinya dulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu juga melakukan aktivitas politik. Jadi orang yang melakukan aktivitas politik namanya politisi. Iya, iya, iya. Bagaimana Rasulullah SAW itu kemudian berjuang, berdakwah. Dakwah itu juga bagian aktivitas politik berarti dalam rangka menegakkan Islam, kemudian Islam nanti digunakan untuk mengatur masyarakat. Itu kan tujuan politik. Iya. Nah, yang namanya tujuan politik maka perlu juga aktivitas politik. Nah, sebagaimana Rasulullah banyak nas-nas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah itu berpolitik. Iya, iya, iya. Nah, nanti insya Allah di lain kesempatan bisa kita soal bersambung. Iya. Itu memang menarik ya. Nah, tadi kalau saya lihat juga amati sebenarnya manusia itu basicnya itu suka ngurusi orang. Itu kan punya basic seperti itu. Secara konotasi negatif ya gibai orang, kepoin orang itu kan pengen ngurusi gitu ya. Dalam arti yang negatif. Sebenarnya punya bekal yang ngurusi gitu ya. Jadi pengurus RT. Ini kan bagian ya, sebenarnya ada benih-benih itu gitu ya. Nah, gini. Itu kan politik Islam, tapi kita lihat realita banyak sebenarnya di antara kita. Ini boleh dimakan loh. Karena ya, oke. Insyaallah nanti. Di antara umat itu kan kita lihat, kita amati. Alasannya apa? Alasannya sekarang kan realitasnya seperti ini gitu. Sekarang udah ideal lagi. Sekarang kayak gini ya gimana? Kita harus kemudian ikut ke politik ini. Kalau kita tidak terjun ke sini ya umat Islam itu akan kalah, umat Islam itu akan dikuasai kafir dan lain sebagainya. Itu bagaimana pendapat Ustadz terkait seperti itu? Ya. Jadi makanya kita perlu menjadi pelaku sejarah. Itu aktor. Kenapa pelaku sejarah? Yang namanya sejarah itu adalah perubahan dari realitas yang satu ke realitas yang lain. Ya. Tagyirul waqi bil waqi ghairi, ya. Pergantian antara realitas satu yang dan itulah perubahan sejarah. Nah, maka ya kalau kita itu pasrah dengan keadaan, nerimo dengan realitas, maka nggak akan terjadi perubahan sejarah. Jadi mestinya dalam Islam itu realita itu ditarik ke hukum syariat. Betul. Gitu ya. Artinya realitas itu kalau tidak sesuai dengan Islam, maka realis itu yang harus kita rubah. Bukan Islam yang bukan Islam yang kemudian menyesuaikan realitas. Sebagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Waktu itu ya realitas masyarakat di situ hancur. Itu ya jahiliyah. Tapi kemudian Rasul dan para sahabat ya tidak kemudian mengikuti realitas, merubah. Nah, realita yang diubah ya. Yang dirubah sesuai Islam. Masya Allah. Jadi itu saya rasa itu harus mindset yang harus kita buang seperti itu tadi, harus optimis melihat. Ya kita faktanya memang kita lihat ya kayak berat gitu ya. Kayak berat, cuma memang kita harus optimis karena kita juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sepertinya waktunya sudah habis durasinya. Insya Allah kita akan lanjut. Karena kayaknya ini ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. Insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Ya, ini insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi yang ada kaitannya dengan ini. Kayak belum tuntas juga ya. Nah, baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Nanti ini seperti biasa ya, yang mau request bisa tulis di sini. Baik, kami undur diri. Saya Agus Setiawan dan juga Ustadz Ali Mustafa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.